Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arafi Syamsul Ibrahim, NIM 190512140882. Di sini saya bakal membahas tentang standarisasi jaringan. Apa sih definisi standarisasi itu? Pengertian dari standarisasi itu, standarisasi jaringan merupakan sebuah aturan main atau protokol yang digunakan agar semua hal atau pekerjaan dapat berjalan dengan baik dan komunikasi dapat terjalin dengan baik pula. Kegunaan standarisasi. Yang pertama, untuk dapat digunakan banyak orang. Yang kedua, memudahkan komunikasi satu sama lain. Yang ketiga, memudahkan dalam melakukan pekerjaan. OSI dan TCP atau IP. Secara OSI, Open System Interconnect, yaitu OSI layer, dikembangkan oleh sebuah organisasi yang merupakan badan standarisasi internasional atau ISO. Pengembangan ini merupakan usaha untuk menstandarisasi komunikasi data antara berbagai vendor agar tidak terjadi monopoli, agar berbagai vendor dapat berkomunikasi dengan baik. Pengertian physical layer. Lapisan ke-1 ini berfungsi untuk mendefinisikan media transmisi jaringan, metode pensinyalan, sinkronisasi bit, arsitektur jaringan, seperti hal Ethernet atau token ring, topologi jaringan dan pengambilan network interface card, dapat berinteraksi dengan media kabel atau radio. Data link layer. Lapisan kedua ini berfungsi untuk menentukan bagaimana bibit-bibit data dikelompokkan menjadi format yang disebut sebagai frame, menentukan bagaimana perangkat jaringan seperti hub, brigade, repeater, dan switch. Layer 2 beroperasi. Spesifikasi IEEE 802 membagi level ini menjadi dua level anak, yaitu lapisan logical link control dan lapisan media access control. Pengertian dari network layer. Lapisan ketiga ini berfungsi untuk mendefinisikan alamat IP, membuat header untuk paket-paket, dan kemudian melakukan routing melalui internet working dan menggunakan router dan switch. Layer ketiga. Transport layer. Lapisan keempat ini berfungsi untuk memecah data ke dalam paket-paket data serta memberikan nomor urut ke paket-paket tersebut sehingga dapat disusun kembali pada sisi tujuan setelah diterima. Selain itu, pada level ini juga membuat sebuah tanda bahwa paket diterima dengan sukses dan mentransmisikan ulang terhadap paket-paket yang hilang di tengah jalan. Pengertian session layer. Lapisan kelima ini berfungsi untuk mendefinisikan bagaimana koneksi dapat dibuat, dipelihara, atau dihancurkan. Selain itu, di level ini juga dilakukan resolusi nama. Presentation layer. Lapisan ke-6 ini berfungsi untuk mentranslasikan data yang hendak ditransmisikan oleh aplikasi ke dalam format yang dapat ditransmisikan melalui jaringan. Pengertian application layer. Lapisan ke-7 ini menjelaskan spesifikasi untuk lingkup di mana aplikasi jaringan berkomunikasi dengan layanan jaringan, menyediakan jasa untuk aplikasi penggunaan. Layer ini bertanggung jawab atas pertukaran informasi antara program komputer seperti program email dan servis lain yang jalan di jaringan, seperti server printer atau aplikasi komputer lain. Berfungsi sebagai antarmuka dengan aplikasi yang fungsionalitas jaringan, mengatur bagaimana aplikasi dapat mengakses jaringan. Berikut ini adalah contoh cara kerja OSI layer. Mengirim data, application, presentation, session, transport, network, data link, physical, habis itu physical link kembali ke atas, physical, data link, network, transport, session, presentation, application. Itu di bagian menerima data.
Sejarah TCP atau IP. TCP atau IP layer dikembangkan oleh DoD atau disebut Department of Defense pada tahun 1970-an. Kenyataannya model teknologi TCP atau IP ini ternyata lebih populer digunakan di pasaran ketimbang model yang dikembangkan oleh OSI. Pengertian dari Network Access Layer. Lapisan ini sesuai dengan kombinasi lapisan data link dan lapisan fisik model OSI. Itu memperhatikan pengalamatan perangkat keras dan protokol yang ada di lapisan ini memungkinkan untuk transmisi fisik data. Pengertian dari Internet Layer, lapisan ini sejajar dengan fungsi lapisan jaringan OSI. Ini mendefinisikan protokol yang bertanggung jawab untuk transmisi data logis melalui seluruh jaringan. Pengertian dari host-to-host layer, lapisan ini dianalogikan dengan lapisan transport model OSI. Ini bertanggung jawab untuk komunikasi ujung ke ujung dan pengiriman data bebas kesalahan. Ini melindungi aplikasi lapisan atas dari kerumitan data. Selanjutnya aplikasi layer. Lapisan ini menjalankan fungsi dari 3 lapisan teratas model OSI. Lapisan aplikasi presentasi dan sesi. Ini bertanggung jawab untuk komunikasi node to node dan mengontrol spesifikasi antar muka pengguna. Berikut adalah perbandingan antara OSI model dan TCP atau IP model. Nah, berikut ini contohnya. Berikut adalah contoh sederhana dari layer model. Nah, seperti ini nih. Perbandingan TCP atau IP dan OSI. TCP atau IP. TCP jauh lebih mudah untuk dioperasikan. TCP memiliki karakter untuk yang mampu menyesuaikan kebutuhan pengguna saat berencana mengirimkan data. Nah, untuk UDP nih, sewaktu data yang ditransfer tidak terkirim semuanya, pengguna harus mencari sendiri di mana kekeliruannya. Berikutnya, untuk di TCP berorientasi pada komunikasi dengan memperhatikan lawan bicara. Sedangkan UDP tidak memperhatikan lawan bicara. Berikutnya, TCP apabila file error atau corrupt terdapat pemberitahuan baik. Nah, sedangkan UDP tidak ada pemberitahuan apabila file rusak. Berikutnya TCP, email file sharing dan download. Untuk UDP, video streaming, voice streaming. Berikut ini contoh gambaran perbedaan antara UDP dan TCP. Perbandingan TCP atau IP dan OSI. TCP atau IP itu TCP mengacu pada Transmission Control Protocol, sedangkan OSI itu mengacu pada interkoneksi sistem terbuka. Berikutnya itu TCP atau IP lebih andal dan OSI kurang andal gitu. Berikutnya lapisan jaringan model TCP atau IP hanya menyediakan layanan tanpa koneksi, sedangkan OSI koneksi kurang dan berorientasi ke koneksi. Kedua layanan disediakan oleh lapisan jaringan dalam model OSI. Berikutnya TCP digunakan dalam sehari-hari untuk mengakses internet, sedangkan OSI kurang populer. Berikutnya TCP protokol spesifik, sedangkan OSI protokol independen. Network layer. Yang pertama itu IP, Internet Working Protocol. Mekanisme transmisi yang digunakan untuk mentransportasikan data dalam paket yang disebut datagram. ARP atau Address Resolution Protocol. Protokol yang digunakan untuk mengetahui alamat IP berdasarkan alamat fisik dari sebuah komputer.
RIRP atau Reverse Address Resolution Protocol, protokol yang digunakan untuk mengetahui alamat fisik melalui IP komputer. ICMP atau Internet Control Message Protocol, mekanisme yang digunakan oleh sejumlah host untuk mengirim notifikasi datagram yang mengalami masalah pada hostnya. ICMP Internet Group Message Protocol. Protokol ini digunakan untuk memberi fasilitas message untuk simultan. Physical layer tidak mempunyai protokol dan spesifik di layer ini karena pada layer ini hanya mengirimkan bibit-bibit data. Berikut badan-badan standarisasi yang ada. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.